Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar? Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi IPA, yaitu mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji, atau dikenal dengan kelompok spermatopita. Seperti yang sudah kalian ketahui, spermatopita ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok tumbuhan biji tertutup atau dikenal dengan angiosperme, dan kelompok tumbuhan berbiji terbuka atau dikenal dengan gimnosperme. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan angiosperme, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Pernahkah kalian melihat tanaman mangga, rambutan, kelapa, padi, dan jagung? Tanaman tersebut merupakan contoh dari kelompok tumbuhan angiosperme. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan angiosperme? Yaitu tumbuhan berbiji tertutup, di mana tumbuhan ini memiliki ciri bakal biji berada di dalam bakal buah atau dinamakan dengan oparium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah, dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan, karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan angiosperme mengalami perkembangan vegetatif dan perkembangan generatif. Sekarang kita pelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan, baik itu berupa akar, batang, maupun daun. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut dengan sel meristem. Keturunan yang dihasilkan dari perkembangan vegetatif ini akan memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat dari induknya. Perkembangbiakan vegetatif terdiri dari dua cara, yaitu yang pertama cara alami dan yang kedua cara buatan. Pada perkembangbiakan vegetatif secara alami, tumbuhan dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Dan berikut ada berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama yaitu rizoma. Jika kalian perhatikan pada tanaman berikut terdapat buku. Di buku inilah tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah disebut dengan rizoma. Beberapa contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua yaitu stolon. Pada rumput dan beberapa tanaman seperti stroberi dan pegagan, terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut dengan stolon atau geragi. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu yang baru. Yang ketiga yaitu umbi lapis. Coba perhatikan lapisan-lapisan yang terdapat pada bawang merah. Dinamakan dengan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian umbi lapis yang disebut dengan cakram. Dengan demikian,
Dapat dikatakan bahwa umbi lapis atau bulbus merupakan modifikasi batang dan daun. Pada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil, berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Yang keempat yaitu umbi batang. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami penggembungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikian disebut dengan umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk berkembang biakan. Tanaman ubi jalar juga dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Yang kelima yaitu kuncup adventif daun. Tahukah kalian bahwa pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah atau sel meristem? Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut dengan kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhannya yaitu adalah cocor bebek. Yang berikutnya kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif ini dilakukan dengan bantuan manusia. Ada beberapa cara vegetatif buatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik, sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang tanaman telah dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Yang kedua yaitu merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. Cara berikutnya yaitu stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya untuk menanam ketela pohon, dapat menggunakan batangnya atau disebut dengan stek batang. Kemudian, tanaman cocor bebek. Tanaman cocor bebek dapat diperbanyak dengan menggunakan stek daun. Kemudian, tanaman sukun dapat diperbanyak dengan menggunakan stek akar. Oh ya, petani juga menggunakan stek untuk menanam tebu, kemudian rumput gajah, dan pohon seruni. Nah, itulah materi pembelajaran mengenai perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae secara vegetatif. Untuk pembahasan mengenai secara generatif akan kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti mengenai materi yang baru saja Ibu sampaikan? Harapan Ibu semoga kalian paham dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian pertemuan kita kali ini. Nantikan video-video pembelajaran berikutnya dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.